Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan data jumlah pengunjung perpustakaan SMA nasional dalam 40 hari kerja berturut-turut. Kita akan membuat distribusi frekuensi dengan 7 kelas, lalu histogram, poligon frekuensi, dan OGIF untuk distribusi frekuensi poin A. Untuk yang A terlebih dahulu, di sini kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Inilah datanya setelah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu kita hitung range atau jangkauannya yang disimbolkan dengan R, yang mana diperoleh dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Yang mana nilai maksimumnya di sini berarti adalah 96 dan nilai minimumnya adalah 50. Kita akan peroleh range-nya atau R-nya adalah 46. Kemudian di sini dikatakan banyak kelasnya adalah 7 kelas sehingga bisa kita simbolkan banyak kelasnya dengan K, berarti di sini kita akan punya K-nya sama dengan 7. Lalu panjang kelas setiap kelasnya bisa kita peroleh dari rumus yang mana panjang kelasnya kita simbolkan dengan P, ini sama dengan R per K. Sehingga ini sama dengan 46 dibagi 7. Kita peroleh hasilnya ini sama dengan 6,57 seterusnya, yang mana kalau kita bulatkan menjadi satuan terdekat, maka kita akan peroleh hasil pembulatannya ke satuan terdekat adalah 7. Selanjutnya kita bentuk tabel yang terdiri dari dua kolom, yang mana kolom pertama menunjukkan jumlah pengunjung yang terdiri dari 7 kelas, lalu kolom yang kedua menunjukkan frekuensinya masing-masing. Nah, karena nilai yang terkecilnya di sini 50, maka untuk kelas yang pertama kita tuliskan bilangan yang pertamanya adalah 50. Lalu karena di sini panjang kelasnya adalah 7, berarti pada kelas yang pertama dan seterusnya masing-masing terdiri dari 7 nilai. Kalau kita hitung 50 seterusnya sampai 7 nilai berarti 50, 51, 52, 53, 54, 55 sampai 56. Berarti di sini 50 sampai 56. Selanjutnya setelah 56 adalah 57 dan di sini juga terdiri dari 7 nilai, maka kita akan punya 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Berarti di sini sampai 63. Dengan cara yang sama kita teruskan sampai kelas yang terakhir. Nah, inilah kelas yang pertama sampai kelas yang ketujuhnya. Kemudian kita isi frekuensinya masing-masing. Dimulai dari kelas pertama, kita lihat di sini banyaknya nilai 50 sampai 56. Kita hitung ada 1, 2 nilai saja, berarti frekuensinya adalah 2. Lalu 57 sampai 63 berarti di sini ada 1, 2, 3 nilai, maka di sini frekuensinya adalah 3 dan kita teruskan sampai kelas yang terakhir. Kita akan peroleh inilah distribusi frekuensinya dengan 7 kelas. Selanjutnya yang B, kita akan menggambarkan histogram, poligon frekuensi, dan OGIF untuk distribusi frekuensi yang telah kita peroleh. Di sini kita akan tambahkan dua kolom lagi untuk masing-masing tepi bawah serta tepi atas setiap kelasnya, yang mana tepi bawah kita simbolkan dengan TB dan tepi atas kita simbolkan dengan TA. Kita perlu ingat tepi bawah kita peroleh berdasarkan batas bawah dikurangi 0,5 dan tepi atas kita peroleh dari batas atas ditambah 0,5. Yang mana pada jumlah pengunjungnya, nilai yang di sebelah kiri menunjukkan batas bawah dan yang di sebelah kanan menunjukkan batas atas, sehingga tepi bawahnya kita peroleh untuk kelas yang pertama adalah 50 dikurang 0,5 adalah 49,5. Tepi atasnya berarti batas atasnya 56, maka 56 ditambah 0,5 yaitu 56,5. Untuk kelas yang kedua, berarti batas bawahnya 57, kita kurangi 0,5, maka tepi bawahnya adalah 56,5, dan tepi atasnya dengan batas atasnya 63, maka 63 ditambah 0,5, yaitu 63,5 adalah tepi atasnya. Kita teruskan sampai kelas yang terakhir.
Maka kita peroleh inilah tepi atas serta tepi bawah masing-masing kelasnya. Selanjutnya kita gambarkan dengan sumbu mendatarnya menunjukkan jumlah pengunjung yang masing-masing diwakili tepi bawah serta tepi atas setiap kelasnya, dan sumbu tegaknya menyatakan frekuensi setiap kelasnya masing-masing. Nah, kita akan bentuk histogramnya. Untuk kelas yang pertama dengan tepi bawahnya 49,5 dan tepi atasnya 56,5, frekuensinya adalah 2, maka kita gambarkan seperti ini. Untuk kelas yang kedua, tepi bawahnya 56,5 dan tepi atasnya 63,5 dengan frekuensinya 3, maka kita gambarkan seperti ini, dan kita gambarkan sampai kelas yang terakhir, sehingga kita akan peroleh inilah gambar histogramnya untuk distribusi frekuensi yang telah kita peroleh. Selanjutnya, kita akan menggambarkan poligon frekuensinya, yang mana kalau pada histogram kita membutuhkan tepi bawah serta tepi atas, sedangkan pada poligon frekuensi kita membutuhkan nilai tengah setiap kelasnya. Nilai tengah untuk setiap kelasnya bisa kita peroleh dari rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kita simbolkan nilai tengah setiap kelasnya dengan XI. Kita mulai dari kelas yang pertama, sesuai rumus berarti 50 ditambah 56 dibagi 2, maka kita peroleh 106 dibagi 2, maka hasilnya adalah 53. Berarti di sini nilai tengahnya 53. Lalu untuk kelas yang kedua, kita peroleh 57 ditambah 63 adalah 120, dibagi 2 hasilnya adalah 60. Kita teruskan sampai kelas yang terakhir. Kita akan peroleh inilah masing-masing nilai tengah setiap kelasnya. Kita gambarkan untuk sumbu mendatar untuk jumlah pengunjungnya yang diwakili oleh nilai tengah setiap kelasnya masing-masing, dan sumbu tegaknya menunjukkan frekuensinya. Lalu kita akan punya titik dengan cara kita hubungkan masing-masing nilai tengah dengan frekuensinya, yang mana di kelas pertama berarti 53 dengan 2. Maka kita akan peroleh titiknya di sini. Selanjutnya kelas yang kedua kita hubungkan 60 dengan 3. Maka kita peroleh titiknya di sini. Kita teruskan sampai kelas yang terakhir, kita akan peroleh titik-titiknya seperti ini. Kita hubungkan titik-titiknya, yang mana sebelum 53 berarti frekuensinya adalah 0, dan setelah 95 frekuensinya adalah 0, maka kita peroleh inilah gambar poligon frekuensinya. Terakhir, untuk menggambarkan ogif-nya, di sini kita membutuhkan tepi bawah serta tepi atas setiap kelas, lalu kita membutuhkan juga frekuensi kumulatif kurang dari yang kita simbolkan dengan FKK. Untuk kelas yang pertama, sama seperti frekuensinya, yaitu adalah 2. Selanjutnya, untuk kelas yang kedua, diperoleh dari frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, yaitu 2, ditambah frekuensi yang sekarang, yaitu 3, berarti 2 ditambah 3 adalah 5. Selanjutnya, berarti sebelumnya kita punya 5, dan frekuensi sekarang adalah 8, maka 5 ditambah 8 adalah 13. Kita teruskan sampai kelas yang terakhir. Maka kita peroleh frekuensi kumulatif kurang darinya setiap kelas seperti ini. Selanjutnya kita juga membutuhkan frekuensi kumulatif lebih dari yang kita simbolkan dengan FKL, yang mana kalau FKK kita mulai dari kelas yang pertama, sedangkan pada FKL kita mulai dari kelas yang terakhir, yang mana sama seperti frekuensinya yaitu 5. Selanjutnya di kelas sebelumnya diperoleh dari 5 ditambah 7 yaitu 12. Kemudian sebelumnya lagi berarti 9 ditambah 12 maka kita peroleh 21. Dan kita teruskan sampai kelas yang pertama. Maka kita akan peroleh frekuensi kumulatif lebih darinya setiap kelas seperti ini. Di sini kita gambarkan untuk sumbu mendatarnya mewakili jumlah pengunjung yang diberikan dalam bentuk tepi bawah serta tepi atas setiap kelasnya, dan sumbu tegaknya menyatakan frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk menggambarkan ogif ada dua jenis, yaitu ogif positif dan ogif negatif, yang mana dalam menggambarkan ogif positif,
Kita membutuhkan tepi atas serta frekuensi kumulatif kurang dari, maka tinggal kita hubungkan saja setiap tepi atas setiap kelasnya dengan frekuensi kumulatif kurang darinya, dimulai dari yang kelas pertama 56,5 dengan 2, maka kita peroleh titiknya di sini, kemudian 63,5 dengan 5, kita akan peroleh titiknya di sini, dan kita teruskan sampai kelas yang terakhir. Kita peroleh titik-titiknya seperti ini dan kita hubungkan. Maka kita akan peroleh inilah gambar ogive positifnya. Untuk ogive negatif yang kita hubungkan adalah tepi bawah setiap kelas dengan frekuensi kumulatif lebih dari setiap kelasnya. Kita akan peroleh titik-titiknya seperti ini dan tinggal kita hubungkan. Maka kita akan peroleh inilah gambar ogive negatifnya. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.